Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita setuju pemberitaan firman Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Karena pekerjaan memberitakan firman Tuhan adalah menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Sehingga pekerjaan dalam melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tentu ketika kita dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang menjadi pusat perhatiannya dalam pemberitaan firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Adalah kasih Allah. Sehingga dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, benarlah orang yang mendengarkan, orang yang merenungkan, sangat diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Sehingga mereka yang melakukan pekerjaan yang demikian adalah pribadi yang melakukan pekerjaan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi fokus utamanya, fokus pemberitaannya bukanlah berpusat kepada Yesus Kristus. Bukanlah berpusat kepada kasih Tuhan, tetapi berpusat kepada kehebatannya, keberhasilannya, atau dalam menyampaikan firman Tuhan, dia lebih membanggakan orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh tertentu, sehingga makna dari kebenaran firman Tuhan itu menjadi hilang. Kebenaran firman Tuhan tidak lagi menjadi fokus utama. Yang dia ingin sampaikan agar orang yang mendengarkan khotbah yang dia sampaikan terkesima, kagum, heran, senang. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang menjadi inti dia tidak sampaikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang menjadi pesan Rasul Paulus sebagai orang tua rohani dari Timotius. Timotius ini menjadi anak rohani dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ingatkan kalau Allah akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan tentu setiap pelayan yang melayani Tuhan akan juga menerima penghakiman bagaimana di masa hidupnya. Apakah kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan dan ketulusan. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat, semangat melalui suratnya kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Siap sedialah dalam memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah yang
benar. Beritakanlah kebenaran. Tegurlah yang salah. Nasihatilah orang dalam kesabaran dan pengajaran. Ini pesan-pesan Rasul Paulus kepada Timotius, karena Paulus memahami sebagai pelayan yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Banyak hal yang membuat orang yang melayani Tuhan itu disibukkan oleh keadaan. Sehingga Rasul Paulus katakan, apapun keadaannya, sibuk atau tidak sibuk, suka atau duka, engkau harus siap sedia dalam memberitakan firman Tuhan. Berani menegur yang salah, berani menasihati orang, nyatakanlah kebenaran. Karena Paulus katakan, ada waktu nanti di mana orang-orang tidak lagi mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang tidak lagi mau mendengarkan suara Tuhan. Di mana nanti ada waktunya mereka lebih suka mendengarkan cerita hal-hal yang menyukakan hati dan telinga mereka. Mereka lebih suka kepada cerita dongeng-dongeng. Bahkan mereka tidak akan suka lagi ditegur, diingatkan, dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi selagi waktu ini masih berjalan dan orang-orang masih mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sampaikanlah dengan baik. Beritakanlah dengan baik. Ajarlah dengan baik. Tegurlah dalam kasih. Nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Sehingga Timotius akan dapat menjadi pelayan yang menyukakan hati Tuhan. Bukan hanya itu, Paulus memberikan peringatan juga kepada Timotius agar Timotius dapat menguasai dirinya. Banyak pelayan-pelayan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia menjadi pelayan yang berhasil, keberhasilannya itu membuat dia tidak dapat lagi menguasai dirinya. Dia terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Dia terpengaruh oleh keberadaan yang dia miliki. Sehingga dia tidak lagi menaruh kesungguhan hati dalam melayani Tuhan. Dan berikutnya Paulus juga ingatkan, sabarlah dalam penderitaan. Paulus percaya dalam melayani Tuhan akan banyak penderitaan yang akan ditanggung. Mungkin akan sakit hati karena fitnaan, hujatan, caci maki, bahkan iri kepada pelayan. Dan itu semua harus ditanggung oleh Timotius. Dia harus sabar dalam penderitaan itu. Beritakanlah firman Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Karena apa? Agar Timotius dapat menyelesaikan pelayanannya sampai dia mengakhiri hidupnya. Banyak orang yang melayani Tuhan tidak sampai kepada akhir hidupnya, dia tinggalkan pelayanan itu. Padahal melayani Tuhan itu adalah sebuah panggilan yang harus kita kerjakan, kita selesaikan sampai Tuhan yang menentukan kapan kita dapat menyelesaikan pelayanan itu.
Kalau karena penderitaan kita mundur dalam melayani Tuhan, sesungguhnya panggilan kita belum kuat dan kokoh. Paulus memberikan contoh dan teladan hidupnya kepada Timotius. Karena sampai masa tuanya, Rasul Paulus terus berjalan dan dia sudah menyelesaikan pertandingan dalam melayani Tuhan, dalam mengimani Kristus Yesus. Paulus mengibaratkan itu semua adalah sebuah pertandingan dan dia sudah sampai garis akhir. Dan imannya Paulus percaya kalau Tuhan menyediakan mahkota kebenaran dalam hidupnya. Bukan hanya kepada Paulus, tetapi kepada setiap orang yang mengimani Injil, yang mengimani pemberitaan firman Tuhan, yang percaya kalau Yesus telah mati menebus hidup manusia. Dan semua orang tersebut akan beroleh mahkota kebenaran.